Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pada siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kesebangunan dan kongruen. Nah, hari ini kita akan menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui pada dua bangun yang sebangun. Kenapa dibahas oleh kita pada hari ini tentang bangunan yang sebangun saja, sebangun? Kenapa yang bukan kongruen? Karena kenapa? Kalau kongruen itu dia otomatis sudah sama, jadi tidak perlu kita bahas. Ya, dia udah sama panjangnya, nama juga kongruen. Tidak sama. Sekarang kita hanya bahas untuk yang sebangun saja. Baiklah, untuk lebih paham, nah di sini ada contoh yang akan kita bahas. Contohnya bentuk seperti ini. Nah, kenapa bangunannya trapesium? Nah, karena untuk mencari semua sisi atau sudut pada bangunan yang sebangun itu berlaku untuk semua bangunan, baik itu segitiga, persegi panjang, atau bangunan segitiga, atau bangunan yang lainnya, atau boleh bangunan layang-layang. Cara mengerjakan tetap sama. Baiklah, ini contoh kita pada kali ini. Bangunan ABCD adalah ini trapesium ya, ABCD, dan EFG sebangun, katanya mereka ini sebangun. Tentukan nilai X, Y, dan Z. Yang ditanyakan adalah nilai ini, sudut X yang ditanyakan, Z, kemudian Y. Itu yang ditanyakan. Nah, karena dia sebangun, kalau bangunannya sebangun, kemarin sudah dijelaskan ya, dan juga sudah disuruh mencari perbedaan bangunan sebangun, apa syarat bangunan sebangun. Kalau bangunannya sebangun, itu sudutnya yang bersesuaian itu sama besar. Yang ini, kalau gambar ini kita naikkan ke atas atau kita jadikan dia putar ke atas, akan berbentuk seperti ini. Jika kita putar ke atas, maka dia akan berbentuk seperti ini. Ya. Jadi kalau berbentuk seperti ini, berarti sudut X ini bersesuaian dengan sudut 2,6 derajat. Jadi untuk jawaban yang A, X ini sama dengan 22,6 derajat. Nah, bagaimana kasusnya dengan Z atau dengan Y? Ya, berarti sudut Z dan Y ini bersesuaian, berarti dia sama besar. Jadi karena dia bersesuaian, berarti Y sama dengan Z. Nah, Y berarti sama dengan Z. Karena sama dengan Z, berarti kita cari nilai Y sama dengan Z sama dengan, ingat sudut yang berhadapan atau yang ini kita pakai itu totalnya adalah 180. Ingat ya, sudut yang berdekatan ini jumlahnya adalah 180. Jadi nilai Y ini sama dengan 180 ya, 180 derajat dikurangi dengan 22,6 derajat. Kenapa 180? Jumlah Y dan ini itu adalah 180, atau boleh kita bikin atau kita buat seperti ini. Kita hapus dulu. Kita buat seperti ini. Y ditambah, berarti sudut ini tambah yang ini, 2,6 sama dengan 180 derajat. Berarti kita butuh Y sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 2,6 derajat. Nah,
Yang ini kita kurangi, berarti kita taruh sini dikurangi 180. Di sini ada koma ya. Kenapa kita munculkan koma? Karena ini dia berkoma ya. Jadi ini 0, berarti sini menjadi 22,6. Nah, baru kita kurangi. 0 bisa dibuang 6, tidak bisa. Kemudian dia ini pinjam ke sini, sini pun tidak ada. Berarti yang ini dulu pinjam ke sini. Ini jadi 7 sekarang. Semua ini jadi 10. 10 dipinjam sama 0 yang ini, berarti ini tinggal 9 dan ini jadi 10. 10 dibuang dengan 6, jawabannya 4. 9 dibuang 2, 7. 7 dibuang dengan 2, jawabannya 5. 1, di sini nggak ada angka turun. Berarti untuk nilai Y ini itu sama dengan 157,4 derajat. Berarti Z pun nilainya 157,4 derajat. Berarti yang Y sama dengan Z, karena dia sudut yang bersesuaian, makanya dia adalah 157,4 derajat. Itu jawabannya A. Nah, kemudian berikutnya kita cari panjang sisi EF. Nah, panjang sisi EF kita buat sini aja untuk panjang sisi EF. Jadi untuk sisi yang bersesuaian sama-sama sisi bersesuaian. Ini gambar udah kita putar ya. Berarti EH itu bersesuaian dengan DA. Kemudian EF adalah AB. FG berarti BC gitu. Yang ditanya sekarang adalah EF. Berarti kita tulis yang ditanya dulu. Biasakan yang ditanya di atas EF. EF adalah yang ini. EF berarti sisi ini lawan sisi ini kan. Ini udah kita putar, berarti dia udah bentuk bangunannya udah sama. Bentuknya udah sama ya. Kalau kita putar ke atas bentuknya sama. Sesuainya sama bentuknya aja, tapi ukuran tetap beda. EF banding dengan AB. AB sama dengan. Nah, untuk yang di samping yang ini kita harus mengetahui dua buah sisi yang sebanding, sisi yang bersesuaian, maksudnya maaf ya, sisi yang bersesuaian yang sudah ada poinnya. Kalau kita ambil FG 20 udah ada nilainya. Yang ini kan bersesuaian dengan yang ini belum ada, berarti nggak bisa kita pakai yang ini. Kemudian kita coba ambil HG. HG bersesuaian dengan sudutnya sisi miring ini. Sisi miring sama-sama sisi miring ya. Sama-sama tidak ada nilai, nggak bisa pakai. Kita coba EH. Untuk EH berarti EH ini bersesuaian dengan AD. Wah, bisa kita pakai. Berarti karena bangunan di sini adalah EF, bangunan di sini EF, berarti yang di sini pun harus bangunan sebelah sini. Yang di atas ini. Berarti apa? EH. Berarti yang di bawah ini AD. Nah, gitu. Bangunan yang di bawah ini khusus sebelah sini, bangunan di atas ini khusus sebelah sini gitu, biar mudah dihitungnya ya. Berarti EF kita ganti sama angkanya, EF per AB. AB kita berapa AB? 16 sama dengan EH. EH 15 per AD. AD kita adalah 20. Nah, 20 seperti ini. Jadi EF sama dengan, di sini kan bagi, berarti pindah sini jadi K kali, berarti yang ini dikali dengan 16 dibagi dengan 20. Nah, kalau perkalian, sini perkalian ya, 15 dikali ini ada yang bisa sederhanakan aja. Yang ini kita ambil sama-sama bagi 4. Coba yang ini bagi 4, jawaban 16 bagi 4, jawabannya 4 ya. Yang ini pun dibagi 4, 20 bagi 4 5. Seperti ini. Nah, kemudian 15 ini bisa dibagi dengan 5, ternyata bisa. 15 dibagi 5 3. Jadi EF, kita ketemu jawaban EF adalah 3 kali 4 sama dengan 12 cm. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya lagi kita cari lagi BC. Nah, BC belum ada ya. Nah, di sini saya taruh BC.
BC. Nah, untuk menandakan ini kita kasih bintang aja ya. Nah, jadi BC mana BC? Gambaran sini ya. BC berarti BC per yang bersesuaian dengan dia siapa BC? BC per ini berarti FG. FG sama dengan berarti yang di sebelah sini pun harus bangun di atas. Sama caranya yang di sebelahnya kita ambil sisi yang sudah ada kedua-duanya yang bersesuaian kemudian udah ada angka. Sama kayak tadi. Berarti sini AD per EH. Nah, ini BC bangunan sebelah sini di atas kan BC berarti sebelah sini pun harus bangun dari sini yang sudah ada angkanya. Tidak boleh pakai yang ini ya. Ini nggak ada angkanya. Nanti nggak bisa terpakai. Kita pakai yang udah ada yang bersesuaian sisinya itu yang kita pakai. Jadi BC kita ganti angkanya BC per FG. FG adalah 20. FG 20 sama dengan AD. AD juga 20. EH berapa EH? EH 15 berarti per 15. Nah ini BC sama dengan 20 dikali 20 per 15. Nah yang ini bagaimana cara menyelesaikannya ini? Kita cari pembagian yang bisa sama-sama bagi 5. Ini bagi 5 jadi 4, yang ini bagi 5 jadi 3, berarti 4 dikali 2 ini nggak bisa sederhanakan lagi ya, berarti 4 dikali 20. Nah BC sama dengan 4 kali 20 jawabannya adalah 80 per 3, artinya 80 dibagi 3. Nah 80 dibagi 3 berapa? 80 dibagi 3 2. 2 berapa? Nah, kalau bingung kita coba pembagiannya kita taruh di sini aja biar mudah, di atas ini ya. Nah, biar mudah ngitungnya kita taruh mana bagusnya ya, biar muat. Di sini aja lah. 80 dibagi dengan 3 ya, 80 dibagi 3 itu 2. 8 dibagi 3 itu 2. 2 dikali 3 6. Kalau ambil 3 9 berarti 8 dikurang 6 sisanya 2, turun 0. Jadi 20 dibagi 3 kalau ambil 7, 21 berlebih jadi ambil 6. 6 kali 3 18, sisa 2. Nah, berarti yang ini jawabannya adalah 26. Nah, karena dia 3 di bawah tetap 3, terus sisanya tadi kan ada 2, sisa sini ya. Sisanya ini adalah 2, berarti sisanya kita taruh di atas. Nah, seperti ini. Berarti 26 2 per 3 jawabannya untuk BC. Ini BC ya, bukan BE ya tapi BC. Nah kemudian berikutnya lagi ada yang namanya HG. Nah sekarang HG kita kasih bintang dulu. Sini HG per HG yang mana HG? Berarti yang ini HG. Nah HG PI sama-sama miring ya. Yang ini lawan sama-sama miring. Yang bersesuaian berarti DC. DC kemudian di sampingnya ini kita mau cari apa yang bersesuaian karena yang ini yang tidak bisa kita selesaikan, berarti kita cari salah satunya dulu. Cari salah satunya, boleh pakai rumus Pythagoras atau salah satunya sini boleh pakai rumus Pythagoras. Yang ini kita pakai rumus Pythagoras ya. Yang ini kita potong gambarnya. Jadi sini kita potong gambarnya dulu. Kita potong gini gambarnya. Berarti ini jadi segitiga kayak gini. Nah, ini jadi kayak gini. Nah, berarti total ini ke sini 15, berarti ini seluruh adalah yang ini seluruhnya 20, berarti ini ke sini 5 ya, 5. Kemudian tinggi tadi EF berapa EF? EF kita ketemu 12, berarti ini 12 cm. Nah, untuk mencari ini pakai rumus Pythagoras HG. Nah, tanya HG, yang tanya HG ya. Jadi kita tidak usah pakai ini karena tanya HG, langsung aja HG. Nah, pakai rumus Pythagoras ya bisa.
kita pakai, nanti kita hapus dulu. Karena kenapa kita pakai rumus Pythagoras? Karena kedua-duanya itu tidak ada, jadi kita harus punya banyak ide untuk menyelesaikan sebuah soal. Nah, kita pakai rumus Pythagoras, berarti untuk yang ini itu adalah Hg sama dengan Hg kuadrat ya, Hg kuadrat karena sisi miring. Ingat rumus Pythagoras ya, sisi miring. Yang ini sisi miring ini adalah sisi miring kuadrat itu sama dengan kuadrat sisi sisi yang lain ditambahkan, berarti 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat itu adalah 25 ditambah 144, ada 12 kali 12 ya. Jadi ini dapat hasilnya itu adalah 165. Nah, 165 berarti Hg adalah Hg kuadrat sama dengan 165. Sehingga untuk yang ini Hg panjang Hg itu sama dengan akar dari 165. Bukan 165 ya. Ini ditambahkan ini 5 ditambah dengan 4 9, keliru kita ya. 9 berarti 169. Nah, akar dari 169 itu jawabannya adalah 13. Nah, kenapa bisa 13? Karena pelajaran akar ini sudah kita pernah pelajarin, karena 13 kuadrat itu sama dengan 169. Ya, 13 kuadrat sama dengan 169. Kalau mau diulangi juga pelajarannya, nah ini akar 2. Nah, berarti kita hitung 2. Sini. Berarti ini kita kerjakan dulu. Berarti 1, makanya jadi 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, dikurangi ini habis tinggal 69. Kemudian ini yang ini tambahkan 1 tambah 1 menjadi 2. Titik-titik dikali titik-titik hasilnya 169. Kita ingat yang 9 akhirnya siapa-siapa saja kalau dikalikan sesama dia. 3 kan? Nah, 3 dikali 3 9. 3 dikali 3 ini 9. Ini dia jawabannya. 3 dikali 2 6. 3 kali 2 6, maka jawabannya 69. Jadi jawabannya adalah 3. Makanya taruh sini menjadi 3. Makanya hasil Hg adalah 13. Nah, seperti itu. Karena kenapa kita tidak pakai rumus seperti ini, perbandingan seperti ini? Karena sisi dari kedua bangunan ini, sisi miringnya tidak diketahui. Nah, bagaimana cari yang seperti ini? Juga boleh pakai rumus Pythagoras seperti ini. Dan kalau seandainya udah ketemu salah satunya, seperti ini kan udah ketemu 13, ini udah kita ketemu 13, untuk mencari sisi yang ini bisa gampang. Bisa pakai yang ini pedomannya. Dan baru dapat DC. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau mau dibahas, boleh juga dibahas itu. Berarti kalau kita cari ini tambahan saja, mencari DC per Hg. Nah, sisi yang sudah ada adalah DA per EH. Nah, ini kita ganti angkanya. DC per 13 sama dengan 13 ya. DA 20 per 15. Berarti kita batasi DC sama dengan 13 dikali 20 per 15. Berarti ini bisa dibagi dengan 5. Berarti ini tinggal 4, ini jadi 3. Berarti dikalikan hasilnya DC sama dengan 13 dikali 4, jawabannya adalah 52/3. Nah, kalau diselesaikan dia akan bentuk seperti ini dia ya. Nah, itu bonus saja untuk bahan kajian saja, dan seperti itu untuk mencari yang lainnya. Nah, baiklah, kita akan membahas untuk yang C. Nah, bagaimana dengan yang C? Nah, kita akan bahas. Tadi kita peroleh untuk panjang EF ini adalah 12, kemudian panjang BC ini adalah 80/3. Maka luas perbandingan untuk yang C ini sama dengan L, itu kita maksud luas EFGH per luas
B, C, D. Nah, sama dengan ini ada 1/2. Ini adalah yang di atas ini. E, F, G berarti 20 ditambah 15 dikalikan dengan 12 per 1/2. Di sini adalah 80/3 ditambah dengan 20 dikali dengan 16. Nah, seperti ini. Yang ini kan bisa habis. Berarti tinggal yang ini. Ini bisa dibagi 4 nih, berdua nih. Berarti ini 3 dan ini jawabannya 4. Berarti yang ini hasilnya tambahkan ini menjadi 35 dikali dengan 3 per yang ini disamakan di bawahnya, atau ini dikali ke sini aja dapat 60. Berarti dia 80 per 3 ditambah 60 ya. Nah, ini kan ada kali 4, berarti untuk yang ini biarin saja, nanti kita samakan dibaginya ya. Nah, dikali dengan 3 per 140 per 3 dikali dengan 4. Nah, seperti itu. Dan yang ini kita selesaikan satu-satu dulu. Yang ini sebenarnya menjadi seperti ini kalau dikerjakan. 35 dikalikan dengan 3 per 4, karena 4 di bawah ya, ini dibagi dengan 140 per 3. Jadi ini kita biar di bawah, yang ini kita tarik ke atas, jadi dibagi seperti ini. Nah, taruh sini aja. Berarti 35 dikali 3 per 4 dikali, ini dibalikkan menjadi 3 per 140. Nah, 140 ini ya, 140 ini bisa dibagi dengan 35 ya, bisa dibagi 35 berapa? Berarti 140 dibagi 35 itu berapa kira-kira? Nah, ini 140 ya, berapa kira-kira kalau kita ambil 4? Nah, 4 ya, 4 dikali 35. Nah, 4 kali 5 20, ini 5 ya, 4 kali 5 29, 4 dikali 3 12 ditambah 2 14. Nah, pas ternyata. Berarti ini dibagi dengan 351, ini bagi 35, jawabannya adalah 4. Berarti hasilnya perbandingannya ini tinggal ini. 3 dikali 3, sini 4 dikali 4, berarti perbandingannya itu adalah 9:16. Jadi perbandingan luas untuk trapesium EFGH dan ABCD itu sama dengan 9/16. Berarti itu membanding pecahan, membanding luas perbandingan ini ya. Kita harus tahu rumusnya. Jadi kalau pengen tahu banyak rumus-rumus, kita mesti sering-sering berlatih, banyak-banyak berlatih dan bahas soal-soalnya ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya. Minggu depan mungkin kita akan bahas tentang ini, kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Dan materi yang tadi yang sudah dijelaskan tadi, tolong pelajari lagi di rumah, pahami lagi lebih banyak, dan belajarnya yang semangat, dan siapkan diri sedini mungkin untuk persiapan ujian akhir sekolah nanti, karena kita akan mengadakan ujian akhir sekolah lagi, ini tinggal beberapa bulan lagi ya. Tetap semangat, sampai ketemu lagi. Ustaz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.